Dikisahkan bahwasanya Sayyiduna Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau kalau Ramadan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 2 kali. Kana yakhtimu fin nahari khatmah wa yakhtimu fil laili khatmah wa fis salah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang madhabnya kita ikuti, yang madhabnya kita panuti, beliau kalau Ramadan mengkhatamkan Quran 2 kali. Siang 1 kali khataman. Alif Lam Mim, Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai An-Nas, khatam. Dan kalau malam pun begitu, Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai An-Nas, khatam, dan dalam kondisi sholat. Allahu Akbar. Itulah orang-orang yang hebat. Itulah orang-orang yang istimewa. Ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran selama hidup sampai 4.000 kali. Bahkan perempuan, Sayyidatuna Nafisah bintil Hasan al-Anwar, seorang perempuan yang wali Allah, yang salihah. Ya, kalau kita ke Kairo, di sana ada makom para wali yang banyak. Kalau kita ke Mesir, di sana makom wali setiap kota puluhan. Mesir, Indonesia sama, makom wali seabrek-abrek tiap kota. Di antaranya adalah makam Siti Nafisah, seorang perempuan yang satu zaman dengan Imam Asy-Syafi'i, satu masa dengan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Itu Al-Imam Syafi'i sangat meyakini kewalian Siti Nafisah, dan seringkali Imam Asy-Syafi'i, imam yang agung, minta barokah doa dari Siti Nafisah. Ada satu tetangga Siti Nafisah non muslim, hubungan baik, tetangga hubungan baik. Suatu ketika keluarga ini akan pergi, akan musafir. Mereka menitipkan anaknya yang lumpuh kepada Siti Nafisah. Anaknya umur 10 tahun, belum bisa jalan, lumpuh. Anak yang lumpuh dititipkan kepada Siti Nafisah, dan mereka musafir pergi, ada ya namanya jalan-jalan atau rehlah atau mungkin sedang plesir. Mereka titipin, wahai Siti Nafisah, kami mau pergi agak lama, ini anak yang lumpuh kami titipkan di panjenengan. Wakanu omah, anak ini tiba-tiba bisa berjalan seperti sedia kala, seperti anak biasa, sehat, hilang lumpuhnya, bisa jalan seperti biasa, anak-anak biasa, anak-anak yang sehat. Begitu gembiranya si anak ini bisa jalan kaki, sehat seperti anak-anak yang lain. Maka si anak ini langsung mendekap Siti Nafisah, memeluknya, menangis bahagia. Kemudian mereka mengajak di rumah itu ngaji, belajar agama. Ketika pulang orang tuanya dari plesir dan perjalanan mereka, itu mereka terbelalak kaget. Yang lari menyambut mereka adalah sang anak yang tadinya ditinggal dalam kondisi lumpuh. Allahu Akbar. Dikatakan, bagaimana kau bisa berlari? Bagaimana kau bisa berjalan menyambut ayah dan ibu di saat ini? Dia cerita, suatu saat Siti Nafisah berwudu, wahai bapak ibu, aku mendekat kepada beliau, dan terjatuhlah air wudhu dari air wudhu beliau itu, sisa-sisanya kepada diriku, dan tiba-tiba aku bisa berjalan dengan izin Allah. Ketika mendengar itu, subhanallah, ayah andanya dan ibundanya langsung menemui Siti Nafisah. Mereka masuk Islam, aslamu, masuk Islam di tangan Siti Nafisah. Begitulah karamah yang Allah berikan kepada orang yang istiqamah dalam Al-Quran. Itu Siti Nafisah, beliau bernazar, berjanji kepada Allah,
beliau akan mengkhatamkan Al-Quran di rumahnya 4.000 kali khataman selama hidup. 4.000 bukan 4 kali, 4.000 bukan 40 kali, 4.000 bukan 400 kali, 4.000 khataman Al-Quran di dalam rumah beliau dinadarkan kepada Allah. Begitulah himmah dan semangat beliau. Dikasih karomah oleh beliau, dikasihlah karomah beliau oleh Allah Ta'ala, sampai bekas air wudhunya bisa menjadi sebab orang sembuh dari sakit lumpuh. Padahal lumpuh-lumpuh asli dari bayi. Kalau Allah mau, nggak ada yang bisa menghalangi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau seringkali kalau sakit, beliau kirim santri dan meminta doa dari Siti Nafisah. Maka kadang-kadang Siti Nafisah langsung mendoakan dan Imam Syafi'i diberikan kesembuhan. Kadang juga dikirimi air dibacakan Al-Quran, dibacakan doa, dalam bahasa kita ruqyah, kemudian dikirimkan kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i meminum bertabarruk, ngalap barokah dari seorang perempuan tapi ahli Quran. Beliau membaca Quran sibuk tiap hari, khatam berapa khatam, ulangi lagi, khatam lagi, sampai dia memenuhi janjinya kepada Allah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 4.000 kali di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, radhiyallahu anha wa ardhaha.